Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afkar Muzaki dengan nomor NIM 121390113. Saat ini saya akan memaparkan potensi yang terdapat pada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Perlu untuk diketahui bahwa luas areal dari kawasan Taman Nasional Bukit Barisan ini sendiri adalah 355.511 hektar yang membentang dari ujung selatan bagian barat Provinsi Lampung hingga bagian selatan Provinsi Bengkulu. Untuk aksesibilitasnya, di sepanjang Taman Nasional ini sudah terbangun berbagai macam jalan yang membelah hutan. Contohnya Jalan Lintas Barat, Jalan Lintas Liwakroy, Jalan Punggung Tapak, dan masih banyak lainnya yang sangat membantu guna mendukung akses penduduk sekitar dalam bermobilitas. Kawasan konservasi ini juga dinilai memiliki bentang alam yang sangat lengkap, mulai dari ketinggian 0 hingga 1964 meter di atas permukaan laut. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan disusun dari berbagai macam vegetasi, mulai dari ekosistem rawa, estuaria, coral forest atau hutan pantai atau biasa kita temui dengan hutan mangrove, lowland forest atau hutan dataran rendah, high mountain forest atau hutan perbukitan tinggi, dan yang terakhir highland forest atau hutan dataran tinggi. Taman Nasional Bukit Barisan ini sangatlah istimewa. Pada tahun 2004, Bumi Internasional mengakuinya sebagai situs warisan dunia hutan tropis Sumatera oleh UNESCO. Hutan Bukit Barisan Selatan sejatinya memiliki berbagai macam keindahan alam yang tiada tara. Selain mega biodiversitasnya yang sangat melimpah, pesona alamnya pun sangat memanjakan mata bagi siapa saja yang menikmatinya. Ada banyak sekali potensi alam yang dapat dimanfaatkan sebagai ekowisata yang secara tak langsung membawa nilai ekonomi bagi masyarakat di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Mulai dari air terjunnya, sungai, pantai, hutan mangrove, hingga danau vulkanik yang terdapat di daerah Suoh Lampung Barat. Tak perlu diragukan lagi, hutan ini menjadi rumah bagi ribuan flora dan fauna yang jarang dijumpai di tempat lainnya. Secara umum telah teridentifikasi 514 jenis pohon dan tumbuhan bawah dengan jenis dominan famili Diptercorpaceae, Lauraceae, Myrtaceae, Meliaceae, Vegaceae. Di sini juga terdapat 15 jenis bambu, 26 jenis rotan, serta 106 jenis anggrek. Sedikitnya juga terdapat 11 flora endemik Sumatera yang tersebar di kawasan ini. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan habitat penting bagi berbagai jenis tumbuhan yang memiliki nilai pemanfaatan tradisional seperti damar mata kucing, julutung, damar batu, dan masih banyak lainnya. Hasil rekapitulasi dari berbagai penelitian ilmiah dan survei lapangan pada tahun 2015, terdapat sedikitnya 122 jenis mamalia, termasuk 8 jenis primata, 450 jenis burung, 53 jenis ikan, 123 jenis reptil dan amfibi, dan 221 jenis serangga hidup di Taman Nasional ini. Mamalia besar yang dapat ditemui di Taman Nasional ini diantaranya gajah Sumatera, tapir, harimau Sumatera, beruang madu, dan yang membedakan daripada yang lain, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang ada badak, yaitu badak Sumatera dengan nama ilmiah Dicerorhinus sumatrensis. Selanjutnya, pemanfaatan hutan dari non-kayu yaitu jasa lingkungan terus dikembangkan. Contohnya adalah ekowisata alam di Danau Vulkanis Suoh Lampung Barat. Di sini masyarakat dijadikan sebagai subjek guna menjaga dan merawat kelestarian alam di Danau Vulkanis ini bersama dengan para petugas dari KLHK. Tempat lain pula yaitu Rhino Camp yang terletak di Tanggamus, kita dapat menyaksikan mekarnya bunga Rafflesia arnoldi yang hanya dapat ditemui di pedalaman hutan Sumatera. Di tempat ini pun kita dapat melakukan berbagai macam activity, mulai dari rafting, jungle trekking, yang diakhiri di air terjun sebuah kiri maupun kanan. Di sini pun ada banyak sekali masyarakat yang menyediakan rumahnya sebagai homestay untuk para pengunjung. Di
Di hutan ini pun banyak sekali masyarakat yang terbantu dari listrik tenaga mikrohidro dengan menggunakan tenaga listrik air sebagai penggerak dari generator listrik tersebut. Lebih dari keindahan apapun, fungsi ekologis Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah fungsinya sebagai hutan penyuplai oksigen dan juga air bersih bagi keberlangsungan hidup kebutuhan manusia. Derasnya gemercik air dari ratusan sungai membawa keberkahan bagi ekosistem yang ada di sekitar Taman Nasional ini. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan hulu dari ratusan anak sungai yang akan mengalir ke area pemukiman dan pertanian di daerah hilir, sehingga berperan penting sebagai daerah tangkapan air atau catchment area, melindungi sistem tata air atau hidrourologi yang sebagian besar mengalir ke arah barat daya dan bermuara di Samudra Hindia. Mengelola kawasan konservasi yang luas ini tentunya beragam ancaman dan tantangan akan kerap menyapa. Para petugas Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sadar betul akan hal ini. Namun, dengan tekad yang kuat serta keyakinan besar bahwa hutan dan segala isinya dapat mensejahterakan rakyat yang berada di sekitarnya, oleh karena itu sejatinya manusialah yang butuh dengan alam, bukan justru sebaliknya, alam yang butuh pada manusia. Dengan lestarinya alam, maka sejahteralah masyarakatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.